Ada Pak Anta, ada Pak Simon. Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tadi sudah kita selesaikan ya sesi pertama dari wakil kesiswaan dan wakil kurikulum. Kalau saya bilang sesi pertama berarti ada lanjutannya kan, sesi kedua. Nah, di sini agak berbeda bintang tamu kita nih. Ya sih. Saya lama-lama udah kayak ini ya, Pak Andre Taulani nih, acara ini talk show. Jadi tadi ada Jadi tadi sudah kita hadirkan ya terdempat kita manajemen sekolah. Nah, sekarang kita akan lebih spesifik lagi, lebih kepada keagamaan dan kedisiplinan. Kalau udah bicara dua hal ini pasti akan lekat kaitannya dengan Rohis dan BK tentunya. Dan di sini sudah hadir di studio kita ada Bapak Lukman Hakim SPDI selaku pembina Rohis. Assalamualaikum Bapak Lukman, silakan hadir di podium yang sudah kita sediakan. Oke, silakan Pak Lukman. Selamat datang Pak Lukman. Ya. Oke, ya. Salam persahabatan. Selanjutnya akan kita sambut juga. Di sini ada Bapak Andri yang bergabung lewat Google Meet pribadinya. Assalamualaikum. Kita sambut juga di sini ada Bapak Andrianto SPD selaku bimbingan konseling kelas 8. Ya. Assalamualaikum Pak Andri. Nah, sudah hadir ya di sini. Pembina Rohis kita ya, guru bimbingan konseling kita. Nah, ini harapannya nih kalian. Oh, dan juga di sini hadir pula ya koordinator BK kita Ibu Di Ajeng Resti. Assalamualaikum Bu Ajeng. Assalamualaikum Bu Ajeng. Tadi sih sempat saya dengar ada suaranya, mungkin sedang ada kendala sedikit. Kita tunggu saja nanti, insya Allah ntar beliau bergabung kembali. Oke, kita lanjutkanlah ya sesi kedua ini bersama Ustadz Lukman dan Ustadz Andri. Ya, nih karena kita pakai peci baju di Ustadz. Ini malah Ustadz benerannya malah pakai rompi. Ini gimana nih? Bapak kayak mau ke ini Pak, kelenteng jadi. Aduh, gak apa-apa. Ini Ustadznya gaul, jadi walaupun pakai rompi tapi ini hatinya Hello Kitty. Oke, tidak perlu berlama-lama, langsung saja kita simak, kita dengarkan khotbah Jumat. Ya bukan khotbah ya. Hari Rabu. Hari Rabu berarti apa Pak? Rebuan. Khotbah rebuan. Kan juga. Jangan kita definisikan sebagai ceramah ya ini ya. Walaupun Ustadz yang menyampaikan tapi itu tetap adalah sharing ya. Di sini tapi disampaikan oleh Pak Lukman terlebih dahulu. Oke, tidak perlu lama-lama, langsung saja kepada Ustadz Lukman Hakim SPDI dipersilakan. Baik, terima kasih Mbak Reza. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Tawakkalna 'ala Allah, la haula wala quwwata illa billah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati pimpinan MTS PKP, Kepala Madrasah Bapak Sukarno SPD, Wakil Bidang Kurikulum Bapak Soimun SPD, Wakil Bidang Kesiswaan Bapak Antawijaya SPDI, Guru BK kita di kelas 8 Bapak Andrianto SPD, dan juga ini yang merangkap sebagai MC pembina OSIS kita Bapak Lala Munidar Rensakda MPD, dan juga yang bergabung melalui siaran jarak jauh ada koordinator BK kita Ibu Di Ajeng Resti SPD. Halo Pak Ajeng. Dan juga wali kelas dari kelas 8C. Halo.
Miss Iin Sofiani SPD. Halo Miss Iin. Dan yang paling luar biasa anak-anak kami peserta didik kelas 8 MTS PKP. Ya, kalian di kelas 8 ini ya kita sebut sebagai angkatan kuat. Ya. Tadi di sesi pertama bersama pimpinan madrasah kita sudah sama-sama menyimak, ada di sana informasi, ada ketetapan, kemudian juga ada motivasi tadi. Nah di sesi kedua ini tadi Bapak Lala mengarahkan kita agar membahas suatu apa ya, perbincangan lah, artinya kita menyikapi daripada masalah-masalah yang kita dapati di PJJ kita. Anak-anakku, PJJ kita selama masa pandemi ini bukan keinginan dari siapa-siapa, artinya bukan inginnya kita, bukan inginnya kalian, bukan inginnya orang tua kita juga, tapi ini merupakan suatu kenyataan yang harus kita hadapi. Maka dari itu kita sebut kalian semua adalah angkatan kuat. Tadi kata Pak Rensa, karena Pak Rensa juga kebetulan wali kelas di 8B ya, dan kebetulan juga saya wali kelas di kelas 8A dan juga ada Pak Andri selaku BK di kelas 8. Artinya komponennya komplit Pak. Ya, komplit sekali. Artinya kita selain sebagai guru, sebagai wali kelas, selain sebagai guru konseling, ini kita juga sebagai sahabat kalian, teman kalian yang banyak sebenarnya mendengar walaupun kalian tidak berbicara langsung, banyak merasakan walaupun kalian tidak membagi secara langsung. Ya, banyak kendala-kendala, keluhan-keluhan ya pasti yang kita rasakan ya kan di masa pandemi ini. Begitu juga dengan kita, para Bapak Ibu guru juga sungguhnya sama nak. Pada hakikatnya ini merasakan hal yang sama dengan kalian semua. Kita kadang galau, kadang kusut juga, pusing juga dengan PJJ kita. Ini semua kan masalah, ya. Nah, tapi bukan artinya kita terperangkap dengan masalah-masalah yang ada. Nah, mari kita dengan adanya forum ini menemukan solusi terhadap masalah-masalah yang kita hadapi. Nah, tadi disampaikan oleh Pak Rensa, kita ada dua sudut pandang. Yang pertama dari slide ini dari sudut pandang keagamaan, dan nanti dari Pak Andri dari sudut bimbingan konselingnya. Oke, nah semua manusia yang hidup di dunia ini itu artinya nggak cuma-cuma hidupnya, ya. Kehidupan ini salah satunya ada yang namanya cobaan. Jadi kalau Lionel Messi menjadi pemain terbaik dunia itu nggak ujung-ujung nah. Ujung itu apa tuh ya? Gak tiba-tiba dijadikan pemain terbaik dunia. Begitu juga dengan Cristiano Ronaldo. Gak tiba-tiba dia disematkan sebagai pemain terbaik dunia. Dia juga, mereka berdua dan mungkin yang lainnya, sebelum mendapatkan penghargaan, sebelum mendapatkan titel, sebelum mendapatkan penghargaan tadi yang sifatnya dunia, itu mereka juga diuji, ya, dicoba. Ya sama dengan kita sekarang. Kalian adalah angkatan kuat, tapi kuatnya ini bukan kaleng-kaleng, perlu diuji juga. Ya kebetulan kita diuji dengan corona. Ya, maka pembelajaran kita bersifat BJJ sekarang. Nah, masalah-masalah yang ada yang timbul baik teknis ataupun tadi malas ataupun acuh, itu semua kita rasakan. Karena tadi dari sudut pandang keagamaan, mari sekarang kita coba mengacu kepada sumber keilmuan
agama kita, yaitu Al-Quran. Ya, artinya jadi sekarang kita sambil santai, ini sambil ngaji juga kan. Banyak di Al-Quran yang menyatakan bahwasanya keadaan manusia yang akan diberikan ujian. Salah satunya itu ada di surat yang paling familiar buat kita, di surat Al-Baqarah ayat 286. Itu kalau mau dilihat di Al-Quran, Al-Baqarahnya ayatnya terakhir. Dan ini saya kira kalian juga sudah banyak hafal karena sering kita baca. Jadi sana dituliskan ya berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Nah, ya kita bahas nih sekarang. La yukallifullah. Ya, Allah tidak akan membebani, Allah tidak akan menguji, Allah nggak akan ngetes nafsan seseorang. Ya kita semua nih, saya, Pak Andri, Pak Reksa, Bu Ajeng, dan kalian semua yang ada di rumah, itu Allah nggak akan uji, nggak akan memberikan suatu beban, illa wus'aha, kecuali sesuai dengan kemampuannya. Jadi Pak Andri contohnya nggak akan diuji nih Pak Andri kalau Pak Andri nggak sanggup. Begitu juga Pak Lala. Pak Lala nggak akan diberikan ujian kalau Pak Lala nggak sanggup menyelesaikan ujian itu. Ya sama halnya dengan kita semua, khususnya kalian. Kalian nggak akan diuji dengan PJJ ini kalau kalian nggak sanggup menyelesaikan. Nah kalau dari kalimat itu sebenarnya kita ngambil intisari itu, nah, nggak akan diuji kalau nggak sanggup. Berarti sesungguhnya ujian-ujian yang ada, cobaan-cobaan yang ada itu bisa kita selesaikan, termasuk PJJ kita ini. Oh banyak tugas numpuk, hutang-hutang numpuk, ya kan, tugas-tugas, absen banyak bolong. Ini kan ujian, cobaan. Kalian mengeluh, aduh saya pusing, saya nggak bisa, saya nggak ngerti, saya nggak sanggup. Ini nggak ada di Quran dijelaskan gitu. Yang ada tadi, Allah tidak akan menguji kalau nggak sanggup. Artinya kita sanggup sesungguhnya mengatasi PJJ ini, melunasi hutang-hutang ini. Sanggup kalian nak? Sanggup. Itu Quran yang berbicara seperti itu, bukan saya. Saya mah hanya nyampaikan ulang. Tuh. Artinya kita yang sekarang ini mengalami masa pandemi COVID-19 ini, sesungguhnya kita disanggup melewati itu semua. Kita sanggup menuntaskan PJJ kita. Tuh. Nah masalahnya ada di dalam diri kita sesungguhnya. Nah maka dari itu poin yang kedua yang ingin saya sampaikan adalah tips atau apa langkah ya, saran-saran agar kita bisa menyelesaikan PJJ kita. Ada 3. 1, doa. Nah ini di surat Al-Imran nih, kalau kalian buka di Al-Quran, mungkin di GJT udah ada Al-Quran semua. Surat Al-Imran tuh ayat ketiga. Ya bisa kita surat Al-Imran tuh surat ketiga. Nah itu ada di ayat 159. Di dalam panjangnya ayat 159 itu ada poin yang sangat perlu kita perhatikan. Di situ Allah mengatakan wa qala rabbukum, dan Tuhanmu telah berkata, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Ya Allah berkata, berdoalah, ud'uni, berdoalah, mintalah kepadaku, astajib lakum, aku akan memperkenankan. Tuh. Jadi sesungguhnya dari ajaran kita Islam itu, kalau kita ingin sesuatu, kita dalam ujian, langkah yang pertama ud'uni, berdoa kepada Allah. Itu langkah yang pertama. Lah, terus gimana sih kita cara berdoa seperti apa gitu lah? Ini sebenarnya sudah kita laksanakan terus di sholat 5 waktu. Nah makanya kalau yang ingin malasnya hilang, yang ingin magernya hilang, yang ingin tak acuhnya hilang, pertama ayo kita sama-sama berdoa melalui salah satunya ketika sholat fardu 5 waktu. Nah ini
Karena ini biasanya siang Pak bangunnya nih kayaknya Pak. Karena banyak dari anak-anak kita mengeluhkan gak ikut PJJ bangunnya kesiangan. Berarti subuhnya bablas. Tuh. Padahal kita mulai pembelajaran dari jam 8 udah siang, masih kesiangan. Nah ini kan bisa kita asumsikan bahwasanya subuhnya bisa bablas nih kalau begini. Bahwa subuhnya bablas, doanya juga bablas. Tuh, makanya ayo kita rapihin lagi masalah kewajiban sholat fardu kita, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Karena gini Pak, sesungguhnya dengan PJJ ini seharusnya kita bisa lebih giat Pak beribadah. Karena fleksibel banget kan waktunya. Fleksibel banget kalau misalnya kita ke sekolah apa itu kan kita harus hitung perjalanan waktu dari rumah ke sekolah segala macam kan. Ya, kalau ini sebenarnya kita enak di rumah aja. Tinggal dipantengin saja kan HP-nya. Nah, itu yang pertama berdoa karena itu perintahnya begitu. Kalau kalian ingin sesuatu, ya udah berdoa pada Allah. Astajib lakum, aku akan perkenankan. Itu Allah yang berfirman ya melalui Al-Quran. Yuk kita sholat, fardunya jangan lupa, jangan dibablasin. Di situ kita berdoa supaya kita hilang malasnya, tubuh kerajinannya. Nah terus ditambah dengan yang sudah kita biasakan, sholat duha. Alhamdulillah ini manajemen kita ini sekolah ya, pimpinan dari sekolah ini sangat peduli terhadap kita. Nah kalau kalian lihat jadwal tuh dikasih waktu 30 menit ya Pak? 30 menit 1 jam istirahat 30 menit kalian untuk istirahat. Di situ bisa sarapan, bisa sholat duha. Tuh, itu mantep. Wajibnya full ditambah sunahnya sholat duha. Kalau yang masih belum terbiasa 2 rakaat dulu nggak apa-apa. Di situ berdoa supaya yang banyak utangnya sedikit-sedikit bisa lunasin. Sebelum tadi Pak Soemun sampaikan di akhir September kita PTS ya. Sebelum PTS itu hutangnya lunas lah. Ayo tambah lagi kalau udah biasa jadi 4 dan seterusnya. Nah kalau lebih mantap lagi yang bisa bangun tengah malam, banyak Pak dapat informasi anak-anak kita ini kayak kalong Pak, kelelawar. Dia hidupnya malam. Jadi pagi bobo, malam hidup. Nah ini pola yang salah. Nah, makanya kalau yang malamnya galau, nggak bisa tidur, udah coba ambil air wudhu, tahajud. Kan jadi bermanfaat bergadangnya. Ya, itu yang pertama berdoa. Kemudian yang kedua ikhtiar, usaha. Jangan tadi doa, udah kita banyakin doa aja. Salah juga kita banyakin doa tapi nggak ngebuka Google Classroom-nya, nggak baca tugasnya, nggak nonton videonya. Ya gimana mau selesai coba utang-utangnya? Ya kan masa ya tiba-tiba kita berdoa terus, tiba-tiba malaikat turun terus melihat HP kalian ngerjain tugas-tugas kalian? Kan enggak. Emang malaikat nggak ada kerjaan? Tuh ya sudah ada kerjaan masing-masing. Nah berikhtiar usaha. Tuh, kalau kita buka lagi Al-Qurannya, ini di Al-Quran ada variasi nama, ada yang dinamakan dengan surat Al-Mu'min, ada juga di beberapa Al-Quran khususnya yang digital itu menamakan suratnya Ghafir, yaitu di ayat 60. Itu cukup pendek ayatnya, tapi ada satu potongan yang ini yang oke nih sebenarnya, maaf. Terbalik tadi yang pertama Ghafir atau Al-Mu'min ayat 60, nah sekarang Al-Imran ayat 159. Itu cukup panjang. Nah, di situ ada potongan yang menarik. Fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Fa idza azamta, azam tuh. Jika kalian sudah punya niat, sudah punya tekad, ya, langsung eksekusi, berjibaku gitu, tumpah darah, ikhtiar, usahain, nonton videonya, sekali belum ngerti, tonton lagi,
2 kali nonton lagi. Kalau udah 3 kali bahkan 10 kali nonton video pembelajaran dari Bapak Ibu guru belum paham juga, coba tanya ke teman-teman yang udah ngerti. Kalau teman-teman juga banyak yang mentok, langsung tanyakan ke Bapak Ibu gurunya. Itu bagian dari ikhtiar, faiza azamta. Itu kita azam dulu, nah, bertekad dulu, usaha dulu. Nah, kalau udah bertekad, udah usaha, saya udah coba ngerjain ini, udah langsung kirimkan. Nah, maka langkah ketiga, fatawakkal 'ala Allah. Sesudah kita berusaha, bertekad, berjibaku, udah kita berserah diri kepada Allah. Nah, ini sekarang banyak yang salah, Pak, langkahnya. Jadi tawakal dulu baru azam Pak. Waduh. Ya kan begitu nih. Ini anak-anak ketika contoh ini saya mau sampaikan di 8A. Kenapa nak ini banyak tugasnya, banyak hutangnya? Oh, saya nggak ngerti, saya nyerah. Lah, itu tawakal duluan itu. Kamu udah nyoba belum? Belum. Udah dibuka belum? Belum. Udah nonton videonya belum? Belum. Nah, lo terbalik hidupnya. Di Qurannya nggak begitu. Tuh, lihat coba surat Al-Imran ayat 159. Ini Pak Lukman baca Ya. Quran terbalik. Ya. Nah, baca Qurannya terbalik kata Pak Rensa. Ya, ini teman-teman coba jangan dirubah langkahnya. Jangan up dulu gitu. Harusnya usaha dulu, ikhtiar dulu. Ya, itu 3 langkah yang kita lihat untuk sebagai solusi dari masalah-masalah yang kita timbul. Pertama kita berdoa dulu pada Allah, kita tata hati kita, olah hati kita. Karena unsur yang paling penting sumbernya adalah hati kita. Nah, saya yakin, Pak Andri yakin, Pak Rensa yakin, Misiin yakin, Bu Ajeng yakin, kalian itu kalau dibilang mampu menyelesaikan hutang-hutangnya. Tapi yang jadi masalah ada di hati kalian. Ini hatinya belum ikhlas, hatinya belum redo. Males lah ngerjain tugas, tar aja. Ini hatinya belum ikhlas. Coba dari sekarang, coba kita usahakan mengikhlaskan dulu, meredokan hati kita untuk melaksanakan PJJ ini. Kan udah kita sampaikan tadi, PJJ bukan kita yang mau, nak, bukan kalian yang mau juga, tapi ini udah qadarullah, ini takdir Allah yang harus kita rasakan, harus kita lalui, harus kita selesaikan. Mendingan sekolah biasa. Iya, kita juga pengennya seperti biasa lagi. Tapi keadaan seperti ini, kita jangan kalah dengan keadaan. Ya, ikhlas dulu hatinya. Ikhlas untuk PJJ, redo untuk PJJ. Kalau hatinya udah ikhlas, sudah berdoa pada Allah, kita lanjut ke ikhtiar. Buka Google Classroom-nya, tonton videonya, cari lagi sumber yang lain kalau masih kurang. Coba tuh dikerjakan, ikhtiar dulu. Setelah itu baru kita tawakal. Ya, menata hati, olah hati. Itu tadi karena kita sumbernya dari Al-Quran banyak, kita udah ngaji bareng. Kadang kita juga baca tapi nggak ngerti, makanya di sini kita sampaikan. Ya, seperti itu dulu dari sudut pandang keagamaan. Nanti selebihnya dari Pak Andri selaku konseling disempurnakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Luar biasa ya anak-anak ya, pagi-pagi kita disiram hati kita ya kan dengan sentuhan lembut tausiah dari ustaz kita ya. Nih jarang-jarang kan kalian mendengar, biasanya tuh setiap sholat pasti kita selalu menyimak ya kan, Ustaz Lukman tuh entah dia ceramah apa ngomel di masjid ya. Tapi itulah yang khas ya. Nah akhirnya kita bisa kembali lagi mendengarkan. Mungkin kalau yang 8A udah terbiasa ya, mungkin setiap hari mendengarnya. Tapi yang kelas-kelas saya pasti kan nih baru mendengar lagi nih. Kalau di Google Meet biasanya belajar biasa ya kan. Nah itu ya 3 kunci tuh, jangan sampai hilang kuncinya. Karena kalau kuncinya hilang, pintunya nggak bisa kebuka. Pintu apa? Pintu hati kalian tuh ya. Buat ikhlas, buat redo, buat belajar. Karena kalau udah nggak ikhlas, ilmunya juga jadi nggak ikhlas masuk ke kalian ya. Jadi sia-sia, percuma. Nah,